Hai guys, selamat datang di channel alur cerita film detektif movie. Di kesempatan kali ini, Mimin akan membahas alur cerita film yang berjudul Ip Man 1. Film yang dirilis pada tahun 2008 ini disutradarai oleh Wilson Yip, dibintangi oleh Donnie Yen, Dennis To, Lois Fan, Ken Cheng, dan nama besar lainnya. Film ini menceritakan tentang perjuangan Master Wing Chun Ip Man dalam mengangkat derajat martabat bela diri Cina di depan para penjajah. Oke guys, tak usah berlama-lama, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Bisa digoyang. Lanjut. Di awal film, diperlihatkan suasana keramaian Foshan pada tahun 1935, sebuah wilayah makmur yang terkenal sebagai pusat pembelajaran bela diri. Terlihat para guru kungfu sedang mendidik para murid-muridnya dalam berlatih bela diri. Di lain sisi, di rumah Ip Man, ajudannya menyampaikan bahwa ada seorang guru kungfu yang ingin bertemu. Dengan hormat, Ip Man pun segera menemuinya. Orang tersebut bernama Liu, di mana ia baru saja membuka perguruan kungfu di Foshan. Ia ingin berlatih bersama Ip Man karena ia mendengar kabar bahwa Ip Man sangat terkenal sebagai ahli Wing Chun. Namun Ip Man menolaknya secara halus, tapi Liu memaksanya. Ia menyampaikan untuk latihan privat sehingga saat guru Ip Man kalah, maka tak ada orang yang tahu. Akhirnya, guru Ip pun menyanggupinya. Namun ia akan menyelesaikan quality time-nya bersama anak istrinya. Tak lupa Ip Man pun mengajak Liu untuk menikmati saat itu. Sang istri Ip Man pun sempat melirik sinis dengan cara makan Liu yang terlihat kurang sopan. Kemudian setelah selesai makan, Ip Man pun tak lupa menikmati rokoknya. Di saat yang bersamaan, ada seorang remaja yang hendak mengambil layangan nyangkut di teras rumahnya Ip Man. Ip Man dan Liu pun akhirnya bertarung. Saat Liu terpental dan kewalahan melawan Ip Man, remaja itu pun melihatnya dari sisi jendela. Remaja itu terus melihat aksi Ip Man yang terus-menerus memukul Liu hingga Liu mengaku kalah. Setelah itu, Liu meminta guru Ip Man agar merahasiakan pertarungan mereka, terutama atas kekalahannya. Ip Man yang berhati bijak, ia pun auto menurutinya. Di sebuah restoran, terlihat Yuan, adik dari pemilik restoran, menceritakan kekalahan Liu dari guru Ip di depan semua orang. Tak lama setelah itu, guru Ip ke restoran itu untuk menemui teman bisnisnya yang bernama Kuan. Sedangkan di tempat lain, Liu yang sedang mengawasi muridnya mendapat kabar bahwa dirinya dikalahkan oleh guru Ip. Saat mendengar kabar itu, ia sangat kaget dan malu dan memuntahkan tehnya. Merasa sangat malu, Liu pun bergegas ke restoran dan mencari Yuan. Setelah sampai, di sana Liu memarahi Yuan di muka umum. Lin pun mencoba menenangkan Liu, di mana Lin adalah dari Yuan, kakaknya sang pemilik restoran. Tak mau disalahkan, Yuan pun bergegas ke atas untuk mengkonfirmasi langsung pada guru Ip. Disusul Liu yang meminta guru Ip menjaga reputasinya. Lin juga langsung menyeret Yuan dan melarangnya mempermalukan orang di depan umum. Yuan masih berisi kukuh dengan sikapnya, karena ia tak merasa salah dengan kenyataan yang ia jelaskan. Dan seketika itu juga, Lin memelorotkan celana Yuan dan membuat semua orang menertawakannya. Di sana ia mencoba menjelaskan kepada Yuan, rasanya dipermalukan di depan umum. Kemudian, tiba-tiba saja polisi Li Zhao datang. Ia meminta agar para preman kungfu ini tak membuat keributan. Ia juga mengatakan bahwa kungfu itu kuno, karena sekarang zamannya pistol, sambil menodongkannya ke kepala Ip Man. Seketika itu juga guru Ip Man mengunci pelatuknya dan mendorong keluar semua pelurunya hanya dengan satu jari. Saat itu Li Zhao hanya terdiam. Ip Man mengakui bahwa praktisi kungfu itu terkadang memang berisik, tapi bukan berarti mereka tak beradab. Kemudian Ip Man mentraktir polisi itu dan akhirnya kerumunan orang-orang pun bubar. Sesampainya di rumah, Ip Man melanjutkan perbincangannya bersama Kuan. Di sana Ip Man kemudian memberikan pinjaman modal pada Kuan untuk membuka pabrik kapas. Setelah itu, saat sedang mengantar Kuan keluar, tiba-tiba saja Lin datang dan menunjukkan jurus baru. Sementara istrinya menemani Zun yang sedang belajar menggambar. Saat sedang berbincang dengan Lin soal kungfu, tiba-tiba sang anak Zun datang dan menunjukkan hasil gambarnya itu. Namun sayangnya, Ip Man mengabaikannya dan membuat sang istri melirik dengan sinis. Di luar pagar terlihat para warga setempat yang menonton latihan itu dan membuat para warga setempat pun meminta agar Ip Man mengulangi aksinya lagi. Melihat itu, sang istri pun marah dan mengusir mereka semua. Setelah itu, sang istri meminta agar Ip Man lebih meluangkan waktunya dengan Zun, anak mereka. Keesokan harinya, ada sekelompok pengembara yang hendak menantang para guru kungfu di Foshan, di mana kelompok ini dipimpin oleh Jin. Saat itu Jin pun menantang perguruan yang pertama. Dan ternyata sang guru itu tidak ada apa-apanya dengan Jin sang penantang.
Lalu Jin mendatangi perguruan yang kedua, dan kali ini pertarungan menggunakan senjata. Dan ternyata sama saja, guru ini pun kalah dengan Jin. Kemudian Jin dan anak buahnya yang bangga, mereka merayakan kemenangannya di restoran. Namun sang penjual mengatakan jangan bangga jika belum mengalahkan sang guru Ip Man. Mendengar itu, Jin pun auto tak sabar untuk menemui Ip Man. Setibanya di rumah Ip Man, tanpa basa-basi Jin langsung menantangnya bertarung. Namun Ip Man menolaknya, dan sang istri juga memarahi para gerombolan preman itu. Jin pun memanas-manasi Ip Man dan sang istri dengan mengatakan Ip Man takut pada istrinya. Jin pun bilang pada istrinya bahwa ia tak akan membunuhnya. Bahkan bila perlu, Jin juga tak akan menggunakan tangannya. Mendengar penghinaan itu, sang istri pun mengizinkan Ip Man untuk melawannya. Lalu Li Zhao sang polisi pun datang dan mendukung Ip Man untuk melawannya serta memohon agar Ip Man mengembalikan kehormatan Fosan yang telah diinjak-injak oleh Jin. Dan kini Ip Man pun semakin semangat. Namun di sana Ip Man menyuruh Li Zhao agar semua orang keluar dan menutup pintu rumahnya. Sebelum pertarungan dimulai, Jin sempat menghina Ip Man yang menggunakan jurus seperti perempuan. Namun dengan tenang, Ip Man menanggapinya. Di awal-awal, Ip Man bertahan untuk mengukur sejauh mana kehebatan Jin. Namun setelah itu, ia pun langsung melakukan serangan dan membuat Jin kewalahan. Lalu Jin bangkit kembali, dan masih tetap ngeyel untuk melawan Ip Man, dan kali ini ia menggunakan pedangnya sedangkan guru Ip menggunakan sulak debu. Hingga akhirnya pertandingan diakhiri dengan terlepasnya pedang Jin dan dipukulnya bokong Jin oleh Ip Man. Lalu Jin pun kalah dan mereka keluar sambil disoraki warga Fosan. Sejak saat itulah warga Fosan jadi sangat menghormati Ip Man. Bahkan saat berbelanja di pasar, Ip Man selalu mendapatkan barang-barang secara gratis. Itu semua adalah wujud penghormatan dan terima kasih para warga Fosan kepada Ip Man yang telah menjaga martabat Fosan. Dan kini semua kisah indah di Fosan itu berubah drastis pada tahun 1937 saat Jepang menduduki Cina. Banyak orang-orang yang mati kelaparan dan semua semakin parah setahun saat Jepang menduduki Fosan, yaitu pada tahun 1938. Di mana Jepang menghancurkan banyak fasilitas dan membuat populasi Fosan menyusut tajam. Sedangkan rumah Ip Man disita oleh Jepang untuk dijadikan markas mereka. Kini Ip Man hidup sengsara sebagaimana orang-orang Fosan pada umumnya. Dengan keadaan yang demikian, sang istri pun tetap setia menemaninya. Saat itu Ip Man yang sedang menuju ke toko beras untuk menukarkan barang berharga miliknya. Seusai menukar beras, Ip Man bertemu Kuan dan ia segera diajak ke pabrik kapas Kuan. Di sana Kuan menawarkan pekerjaan di sana dan memberikan jabatan yang tinggi pada Ip Man, mengingat Ip Man lah yang meminjamkan modal awal dibangunnya pabrik ini. Tapi Ip Man menolaknya karena tak mau berhutang budi. Suatu hari Ip Man tengah membuatkan bubur untuk istrinya yang sedang sakit. Istrinya selalu memikirkan persediaan makanan, tapi Ip Man mencoba menenangkannya karena esok hari ia akan mencari pekerjaan. Saat itu Ip Man ditolak oleh toko demi toko hingga pada akhirnya Ip Man ikut rombongan pekerjaan batu bara yang akan bekerja pada Jepang. Di sana ia pun bertemu dengan Lin, sang pemilik restoran. Saat sedang beristirahat, Lin melihat guru Ip menyisihkan jatah makan siangnya. Lin pun tahu jika makanan itu akan ia sisakan untuk anak dan istrinya. Melihat itu, Lin minta bantuan guru Ip agar menghabiskan jatahnya juga. Di sana Lin berpura-pura kalau ia tak mampu menghabiskan jatah makannya. Mereka berdua saling bertanya kabar. Yuan, adik dari Lin, ternyata selama ini tak pernah pulang ke rumah sejak kejadian Lin melorotkan celananya. Masih hidup atau tidaknya, sebenarnya Lin sangat ingin meminta maaf pada adiknya. Saat itu Lin tersadar bahwa sebuah kotak yang selalu ia bawa telah hilang. Saat tengah mencari kaleng itu, tiba-tiba tentara Jepang datang. Terlihat saat ini polisi Li Zhao menjadi penerjemah Jepang. Jenderal Jepang mendengar bahwa orang-orang Fosan jago kungfu, maka ia ingin mengundang orang-orang Fosan untuk bertarung dengan para karateka. Jika menang, mereka akan mendapatkan beras. Orang-orang Fosan pun bersemangat. Lin juga ikut serta ke sana. Sedangkan guru Ip sendiri tidak minat dengan ajakan itu karena ia tahu akhirnya akan diperalat oleh Jepang. Kemudian tibalah mereka di arena pertandingan. Terlihat guru Liu sedang menghajar karateka. Ia pun menang dan mendapatkan beras. Melihat ketangkasannya itu, Jenderal Miura juga ingin bertarung. Ia ingin melawan 3 orang Fosan sekaligus. Dan Jenderal Miura akan memberinya beras jika lawannya menang ataupun kalah. Kini Miura pun turun tangan juga melawan 3 orang Fosan dan salah satunya adalah Lin. Namun hanya sekali serangan, Miura menumbangkan 3 orang sekaligus. Lin bangkit dan melawan lagi, namun Lin dihajar sampai muntah darah. Lalu 2 orang Fosan mengaku menyerah. Tidak ingin harga dirinya diinjak, Lin pun kembali menyerang. Namun lagi-lagi Miura mampu mencekiknya.
Dan saat itu Lin pun menyembur muka Miura dengan darah dan membuat Miura menghajar Lin sampai terpental. Keesokan harinya, terlihat Ip Man yang bekerja kembali. Ia pun melihat sebuah kotak kaleng di bawah, kemudian Ip Man menyimpannya. Karena ia tahu itu adalah kotak yang dicari oleh Lin kawannya. Saat sedang istirahat dan menikmati makan siang, Li Zhao dan tentara Jepang datang lagi, lalu mengundang bertarung lagi. Kemudian Ip Man menghampiri Li Zhao dan menanyakan keberadaan Lin. Li Zhao mengaku tak tahu di mana Lin. Lalu Ip Man terus bertanya dan mendesaknya, namun Li Zhao mengabaikannya. Hingga akhirnya Ip Man pun ikut ke tempat arena pertandingan dan berharap bertemu dengan Lin. Di sana Ip Man melihat Liu yang sudah menang dan Liu meminta bertarung melawan 3 orang lagi. Lalu Miura pun mengabulkannya, namun Liu melawan mereka dengan susah payah dan pada akhirnya Liu menyerah. Ia pun keluar sambil membawa berasnya dan tiba-tiba kepala Liu ditembak oleh Kolonel Sato. Melihat itu, Ip Man pun marah-marah pada Li Zhao karena ia merasa Li Zhao kini telah menjadi pengkhianat negara. Saat itu Sato melarang peserta membawa beras jika sudah kalah. Hal itu membuat Jenderal Miura marah atas tindakan itu. Miura mengatakan bahwa ini hanyalah sebuah turnamen dan jangan sampai tembak-tembakan lagi. Turnamen pun diteruskan dan Ip Man berteriak pada Li Zhao, ia marah dan ingin bertarung. Ip Man kembali bertanya soal Lin dan kini Ip Man tahu kalau Lin telah dipukuli sampai mati. Namun saat itu Li Zhao hanya terdiam dan membukakan pintunya. Di sana Ip Man meminta dan 10 orang sekaligus untuk melawannya dan Li Zhao melarangnya karena itu sangat berbahaya. Namun Ip Man tetap bersikeras sambil menatap Jenderal Miura. Saat itu Jenderal Miura juga kaget mendengar itu dan ia pun menuruti apa kata Ip Man. Dan kemudian pertarungan pun dimulai. Ip Man yang marah dan merasa harga diri negaranya diinjak-injak, ia memukuli ke 10 orang itu tanpa ampun. Miura pun terpana melihat keahlian kungfu Ip Man yang dengan mudah menghajar 10 orang sekaligus. Setelah ke-10 para karateka itu babak belur, Miura meminta Ip Man kembali dan memberikan beras itu. Tapi Ip Man menolaknya. Ia hanya mengambil beras milik guru Liu. Kemudian Ip Man pun segera pulang membawa beras berdarah milik guru Liu. Lalu Ip Man memberikan beras itu pada keluarganya. Di sana Ip Man diperingatkan Li Zhao agar berhati-hati kepada orang-orang Jepang. Saat itu Ip Man menanggapinya dengan cara menampar Li Zhao karena menganggap Li Zhao adalah pengkhianat. Li Zhao pun membantahnya karena ia merasa bahwa ia hanyalah penerjemah dan kematian orang-orang Cina tak ada kaitannya dengan dirinya. Kemudian Ip Man mengabaikan penjelasan Li Zhao dan pergi begitu saja. Sesampainya di rumah, sang istri mengobati luka Ip Man menggunakan ramuan Cina. Di sana Ip Man salut karena istrinya selalu setia padanya guys. Di lain sisi, di tengah sebuah hutan, terlihat Jin dan komplotannya yang bersiap untuk menghadang truk. Saat truk berhenti, anak buahnya pun berdatangan untuk membegal. Lalu mereka pergi ke pabrik kapas milik Kuan. Dengan paksa Jin meminta uang dan memukuli Kuan. Melihat ayahnya dipukuli, Kau pun segera pergi ke tempat guru Ip. Ia melaporkan kejadian itu dan membuat Ip Man segera menuju pabrik milik ayahnya itu. Tapi sayang, sebelum guru Ip datang, para perampok itu keburu pergi dan berjanji akan kembali lagi. Dan ternyata salah satu dari anggota itu adalah Yuan, sang adik Lin mantan pemilik restoran yang kemungkinan besar telah tewas oleh tentara Jepang saat ikut turnamen. Sesampainya di pabrik, Ip Man melihat Yuan yang cedera dan sambil bekerja. Yuan memohon agar Ip Man mau mengajarkan Wing Chun. Dan permohonan itu rupanya diikuti oleh semua buruh pabrik. Lalu Ip Man pun menyanggupinya untuk mengajari mereka semua. Di lain sisi, Ip Man yang sedang bermain dengan anak-anak kedatangan Li Zhao menyampaikan bahwa Jenderal Miura ingin bertarung melawannya. Dan tiba-tiba di saat bersamaan, Kolonel Sato datang mengepung mereka. Saat Sato melihat istri yang cantik itu, ia ingin naik dan merekrutnya. Melihat itu, spontan Ip Man auto menghajar Sato dan para anak buahnya sampai pingsan. Li Zhao pun mengajak Ip Man sekeluarga untuk mengasingkan diri. Namun setelah itu, Li Zhao pun dihajar habis-habisan oleh Sato karena membiarkan Ip Man kabur. Dan kini Jenderal Miura akan mengerahkan semua pasukannya untuk menemukan Ip Man. Li Zhao akhirnya pulang dengan babak belur. Dan ia menemui Ip Man di kamarnya untuk menyampaikan barang pesanannya. Ip Man sangat berterima kasih pada Li Zhao karena telah menyembunyikan keluarganya. Keesokan harinya, Jin kembali datang ke pabrik untuk meminta uang. Namun kali ini, para buruh siap menghadapinya. Mereka yang sudah terlatih oleh guru Ip terus melawan sang pemalak walaupun mereka kewalahan melawannya. Namun tiba-tiba Ip datang dan membantu menghajar para pemalak itu.
Para pemalak ini kemudian menyerang lagi menggunakan kapak, tapi Ip Man berhasil menaklukkan mereka semua. Hingga akhirnya Jin turun tangan menggunakan senjata patkai, sedangkan Ip Man sendiri hanya menggunakan bambu. Lalu Yuan, sang adik dari Lin teman Ip Man, juga ikut membantu Jin melawan Ip Man. Namun mereka bukanlah lawan sang guru kungfu Ip Man, dan akhirnya Ip Man memukul kuping Jin sampai terpental ke tumpukan kapas. Karena kewalahan melawan Ip Man, akhirnya Jin dan anak buahnya pergi meninggalkan pabrik itu, guys. Kemudian Ip Man segera memanggil Yuan yang berjalan pincang. Di sana Ip Man memberikan kotak kaleng milik Lin kepada Yuan. Yuan yang kesal dengan kakaknya kemudian menepisnya. Ip Man kemudian mengambilnya lagi dan memberitahunya bahwa Lin, kakaknya, sudah tewas mengenaskan karena dipukuli tentara Jepang. Mendengar itu, Yuan pun menerimanya dan Ip Man pun segera pergi. Yuan pun menangis dan menyesal saat tahu bahwa isi kaleng itu adalah sebuah layangan yang pernah tersangkut di pohon di rumahnya Ip Man. Rupanya sang kakak selalu menyimpannya dan ia tak pernah membuangnya. Di malam harinya, Li Zhao bergegas menemui Ip Man. Ia menghimbau agar Ip Man tidak pergi ke pabrik kapas karena Miura sedang ke sana. Di pabrik kapas, Sato menanyakan keberadaan Ip Man dengan bahasa Jepang. Hingga saat Kuan disiksa tentara Jepang itu untuk menjawab keberadaan Ip Man. Tiba-tiba Ip Man datang untuk menyerahkan diri. Ip Man pun dipukuli sehingga bertekuk lutut. Saat itu Kolonel Sato ingin menembaknya, tapi Miura mencegahnya. Jenderal Miura meminta Ip Man untuk mengajarkan kungfu pada tentara Jepang. Ip Man pun auto menolaknya dan malah menantangnya berduel. Jenderal pun menyuruh bawahannya untuk menahannya. Lalu Ip Man berteriak pada Kuan temannya agar membawa istri dan putranya pergi dari Fosan. Di malam hari, Jenderal Miura datang ke ruangan penjara Ip Man dan memberikan makanan langsung pada Ip Man. Miura ingin pertandingan mereka ditonton oleh orang banyak agar semua orang tahu bahwa kungfu Jepang lebih baik daripada kungfu Cina. Ip Man menjawabnya dengan menjauhkan nampan makanannya. Keesokan harinya, sang istri yang dibawa Kuan pergi dari Fosan. Ia menangis karena selama ini tak pernah mendukung latihan kungfu Ip Man. Hingga akhirnya hari di mana pertarungan antara Ip Man dan Jenderal Miura pun dimulai. Pertarungan terakhir yang sangat menegangkan bagi semua penduduk Cina. Karena diketahui mereka adalah lawan yang seimbang. Tak lama Miura pun langsung memulai pertarungannya dengan tendangan tapak kudanya. Dan dibalas dengan serangan pukulan kulhu geni dari tangan Ip Man. Hal itu membuat penduduk Cina bangga dengan guru Ip. Bahkan Miura dan Sato sendiri tak mengira bahwa Ip Man secepat itu. Lalu Ip Man pun melinting baju di lengannya untuk kembali melawan Miura. Dan lagi-lagi Miura kembali lebih dulu menyerang Ip Man dengan jurus tapak kudanya. Bahkan sampai membuat Ip Man keluar dari ring pertandingan. Namun Ip Man segera membalasnya dengan pukulan kulhu geninya dan membuat Miura kembali terpental dan langsung memukuli kepala Miura yang botak hingga hidungnya keluar darah. Di saat yang bersamaan, Li Zhao melihat pergerakan Kolonel Sato yang mencurigakan dan ternyata kini terbukti bahwa Jenderal Miura bukanlah lawan yang berat untuk Ip Man. Ia terus dihajar oleh Ip Man hingga babak belur. Di tengah-tengah duel mereka, rupanya istri Ip Man beserta anaknya dan Kuan kembali ke Fosan untuk menyaksikan pertandingan Ip Man. Di mana saat itu Jenderal Miura sebetulnya harus mengakui kekalahannya karena ia sudah tak berdaya melawan Ip Man dan berlumuran darah dan lagi-lagi membenturkan kepalanya yang botak ke sebuah kayu jati sampai ia terjatuh. Saat itu semua warga Fosan pun berteriak kegirangan dengan berseru Ip Man berulang sebagai wujud dukungannya untuk Ip Man. Namun siapa sangka kecurigaan diri Li Zhao benar terjadi. Di tengah-tengah kegembiraan mereka semua, tiba-tiba Sato menembak Ip Man. Melihat itu, Li Zhao yang masih berdarah Cina, ia segera merebut pistol dari tangan Kolonel Sato. Seketika itu, semua warga Fosan pun bereaksi keras dan Li Zhao terus berupaya merebut pistol dari Sato hingga ia berhasil menembak Kolonel Sato. Kini sang istri Ip Man dan semua warga Fosan pun melawan para tentara yang mencekal mereka dan segera memeluk Ip Man sebagai tanda penghormatan mereka. Setelah itu Ip Man dibawa oleh Yuan bersama dengan Kuan menggunakan sebuah truk untuk segera mengobatinya, guys. Dan terlihat sang istri Ip Man yang selalu setia menangis sembari memeluknya di depan sang anak. Itulah alur cerita film Ip Man 1 yang dirilis tahun 2008, guys. Jangan lupa guys, dukung kita dengan cara klik tombol like and subscribe. Lalu share video ini ke semua akun media sosial kalian supaya channel ini semakin berkualitas dalam menghibur kalian. Dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng ya, supaya kalian bisa jadi penonton pertama dari tayangan channel ini, guys. Salam Detektif Movie.